Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat datang di belajar daring kelas 5B SD Impres Baraya 1 tahun pelajaran 2020-2021 bersama Muhammad Rizkal SPDMPD. Jadi kali ini saya akan memberikan materi perkenalan tentang tata cara belajar daring itu sendiri. Oke. Silakan anak-anakku sekalian diperhatikan penjelasan Bapak Guru berikut. Oke, jadi yang pertama kita akan mempelajari tentang tata cara belajar daring. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang jadwal belajar daring itu sendiri. Kemudian yang ketiga saya akan menyampaikan tentang aturan dalam belajar daring yang dibawakan oleh saya. Kemudian yang keempat adalah saya akan menjelaskan tugas-tugas dan sistem pengumpulan tugas yang kita akan lakukan selama pembelajaran daring itu sendiri. Kemudian yang terakhir itu adalah sistem penilaian. Ya, ini adalah perkenalan dari saya sekaligus memberikan informasi kepada anak-anakku sekalian tentang tahap-tahap pembelajaran yang kita akan lewati bersama, kemungkinan satu semester, tapi kita masih berdoa sampai sekarang semoga pandemi corona ini bisa segera berakhir dan kita bisa ketemu kembali di sekolah belajar seperti biasa, karena secanggih apapun belajar daring itu tetap akan lebih bagus pada saat kita bisa bertemu langsung, belajar bertatap muka seperti biasa di sekolah. Oke, selanjutnya yang pertama kita akan mempelajari tentang tata cara daring. Yang paling pertama itu anak-anakku sekalian harus memiliki alat untuk mengikuti pembelajaran daring ini. Apa itu yang kita harus miliki? Yang paling utama yang kita harus miliki itu adalah handphone. Handphone dalam arti kata adalah handphone Android atau handphone iOS. Ya, pasti anak-anakku sekalian sudah tahu semua dan mungkin sudah pada sering memegang ini. Ini yang kita harus butuhkan. Kenapa harus Android? Kenapa harus iOS? Itu karena ada beberapa aplikasi yang kita akan gunakan untuk memudahkan kita dalam mengikuti pembelajaran daring ini. Kemudian selanjutnya, materi pelajaran yang akan saya sajikan atau berikan dengan 3 cara. Itu yang pertama adalah pertemuan live dengan menggunakan aplikasi Zoom. Itu terkadang kita akan lakukan untuk saling menyapa dan saling berdiskusi satu sama lain antara kalian dengan guru, kemudian antara kalian dengan teman-teman kalian. Kemudian penyajian materi lewat aplikasi WA. Ini tidak bisa kita lupakan. Kenapa? Karena biar bagaimanapun kita harus menggunakan WA dalam berkomunikasi. Tidak mungkin kita berkomunikasi selalu menggunakan Zoom. Makanya kalau jika ada yang mau ditanyakan bisa lewat WA meskipun sudah di luar dari pelajaran. Jadi nanti saya akan buat grup tersendiri khusus untuk siswa. Ya, karena kenapa? Untuk membahas masalah pelajaran itu harus lewat grup siswa. Karena untuk grup orang tua siswa itu untuk membahas tentang kalian antara orang tua dengan guru. Oke, perkembangan kalian ya. Kemudian yang ketiga itu adalah penyajian materi lewat YouTube. Nah, pertanyaannya kenapa harus lewat YouTube? Karena begini, terkadang saya membuat video seperti ini, video pembelajaran atau materi, itu biasanya kalau kita menggunakan Zoom, itu susah untuk direkam. Ya, jadi pada saat ada yang tidak ikut, itu akan susah, ribet, karena dia akan ketinggalan. Tapi pada saat kita menggunakan pembelajaran seperti ini, itu nantinya saya akan save, kemudian saya akan kirim ke YouTube, kemudian linknya saya akan kirim ke grup. Kalian bisa nonton sendiri. Kenapa harus lewat YouTube lagi, Pak? Karena biasanya pembelajaran yang panjang atau video yang panjang itu tidak bisa dikirim lewat WA karena terlalu berat kapasitasnya. Makanya harus melalui media YouTube. Kemudian yang ketiga, aplikasi yang digunakan itu harus disesuaikan dengan materi yang saya berikan. Jadi tidak semata-mata harus sum-sum semua. Nah,
semata-mata harus lewat YouTube semua, tidak. Harus WA semua, tidak. Jadi kita akan sesuaikan dengan materi yang pada saat itu kita pelajari. Kemudian selanjutnya adalah absen harian siswa akan saya kumpulkan melalui chat pada grup WA sebelum memulai pembelajaran. Jadi absennya itu sebelum kita mulai pembelajaran, saya akan mengabsen dulu di grup WA dengan cara chat, ya. Jadi saya cuma mengabsen, kalian itu satu persatu apa ya, foto diri kah atau hadir kah dengan chat ke grup. Dari situ saya akan hitung siapa-siapa yang hadir pada saat pembelajaran itu berlangsung. Kemudian yang terakhir, kalian bisa menggunakan mengajukan pertanyaan, baik itu dalam bentuk chat di grup, ataukah pada saat kita menggunakan Zoom itu bisa bertanya langsung pada saat proses pembelajaran. Kalau menggunakan video pembelajaran bisa bertanya pada saat kalian sudah nonton, ada yang belum dipahami bisa bertanya lewat grup. Tapi ingat, pada saat ada pertanyaan jangan japri saya, tapi harus ditanyakan di grup. Gunanya untuk apa? Supaya jika misalnya ada teman yang punya pertanyaan sama, itu tidak akan ditanyakan lagi. Nah, dia akan bisa mendapatkan jawaban dari pertanyaan teman yang lain. Oke. Itu cukup sampai di sini. Selanjutnya kita bikin video yang berikutnya. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.